Pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai jenis-jenis uji statistik yang digunakan dalam penelitian kesehatan. Kita tentu sudah sering mendengar berbagai nama uji statistik yang populer, misalnya chi-square, t-test, Mann-Whitney, Wilcoxon, dan sebagainya. Namun, yang perlu kita ketahui adalah kapan uji tersebut digunakan dalam penelitian. Dari materi ringkas ini, diharapkan dapat memberikan Anda penjelasan singkat dari uji-uji statistik yang telah pernah Anda ketahui sebelumnya. Statistik dalam penelitian kesehatan dapat dikelompokkan dalam penggunaannya ke dalam 4 kategori, yakni uji beda min, uji korelasi, uji beda proporsi, dan uji regresi. Uji beda min tujuannya adalah untuk melihat perbedaan variabel yang diteliti dan umumnya digunakan untuk penelitian-penelitian eksperimen, seperti melihat adanya pengaruh dan sebagainya. Uji korelasi tujuannya adalah untuk melihat hubungan dan keterkaitan sebab akibat. Yang ketiga adalah uji beda proporsi. Meskipun tertulis uji beda, tetapi pada uji ini bertujuan untuk melihat hubungan dua variabel dan keterkaitan sebab akibat. Dan yang terakhir adalah uji regresi. Uji regresi ini digunakan untuk mengetahui sebab dan akibat. Jika datanya numerik, maka kita menggunakan regresi linear, sedangkan jika datanya kategorik, maka kita menggunakan regresi logistik. Uji beda min, karakteristiknya adalah datanya pada variabel bebas adalah data numerik, sedangkan untuk variabel terikatnya adalah variabel kategorik. Untuk itu, Anda perlu memahami terlebih dahulu jenis data dari variabel Anda. Anda dapat menonton video penjelasan kami mengenai jenis-jenis data dalam penelitian pada channel YouTube Ruang Dosen ini. Nah, bagaimana contoh dari uji beda min? Mari kita lihat jenisnya masing-masing. Untuk uji dua min berpasangan, ini membandingkan satu kelompok dengan 2 kali pengukuran, pre dan post. Misalnya, perbedaan skala nyeri lutut pada pasien sebelum dan setelah terapi sendi. Skala nyeri lututnya adalah variabel bebas atau numerik. Untuk uji statistiknya terdiri dari uji parametrik dan uji non-parametrik. Uji parametrik digunakan apabila datanya berdistribusi normal, dan uji non-parametrik digunakan bila datanya tidak berdistribusi normal. Untuk penjelasan mengenai uji normalitas data, bisa melihat video sebelumnya terkait dengan uji tersebut pada channel Ruang Dosen ini. Jadi sebelum menentukan apakah kita menggunakan uji parametrik dan non-parametrik, maka data perlu diuji normalitas terlebih dahulu. Untuk uji dua min berpasangan, uji parametriknya adalah t-test dependen, sedangkan uji non-parametriknya adalah uji Wilcoxon. Namun, jika jenis datanya adalah kategorik nominal untuk variabel bebas dan juga variabel terikatnya, misalnya, kita ingin melihat perbedaan hasil pemeriksaan
pada sampel sebelum dan setelah disimpan selama 24 jam, apakah hasilnya positif dan negatif, maka kita menggunakan uji McNemar. Uji 2-min tidak berpasangan ini membandingkan dua kelompok dengan masing-masing pengukuran. Misalnya perbedaan kadar hemoglobin antara pelari dan bukan pelari. Variabel bebasnya adalah kadar hemoglobin yang merupakan data numerik, sedangkan variabel terikatnya adalah pelari dan bukan pelari yang merupakan data kategorik. Uji parametriknya adalah t-test independen, sedangkan uji non-parametriknya adalah Mann-Whitney. Selanjutnya kita masuk di uji lebih dari 2 min berpasangan. Ini misalnya yang nyeri lutut tadi diukurnya 3 kali. Pre-intervensi, setelah intervensi pertama, kemudian setelah intervensi kedua. Maka uji parametriknya adalah ANOPA Remitted Measure, sedangkan untuk uji non-parametriknya adalah uji Friedman. Sedangkan untuk uji lebih dari 2 min tidak berpasangan, misalnya tadi melihat kadar hemoglobin pada remaja yang tinggal di dataran rendah, dataran sedang atau menengah, dan dataran tinggi, maka uji parametriknya adalah ANOPA dan uji non-parametriknya adalah Kruskal-Wallis. Selanjutnya, uji korelasi. Uji korelasi digunakan untuk melihat hubungan dengan kriteria variabel bebasnya adalah data numerik dan variabel terikatnya juga adalah data numerik. Misalnya, melihat hubungan antara kadar leukosit dengan suhu tubuh penderita penyakit tipoid. Jika kedua data tersebut berdistribusi normal, maka kita gunakan person product moment. Namun, jika salah satu atau kedua datanya tidak berdistribusi normal, maka digunakan Spearman Rank Test. Selanjutnya adalah uji beda proporsi. Antara uji korelasi dan uji beda proporsi, ini sama-sama untuk melihat hubungan sebab dan akibat dari sebuah permasalahan. Hanya saja, pada uji beda proporsi, jenis datanya adalah data kategorik, baik untuk variabel bebasnya maupun untuk variabel dependennya. Karena kedua variabel datanya kategorik, berarti tidak ada uji normalitas, sehingga tidak ada uji parametriknya. Yang ada adalah uji non-parametriknya, yakni chi-square. Bila syarat uji chi-square tidak terpenuhi, maka kita menggunakan uji Fisher-Exact Test sebagai uji alternatif. Jika salah satu nilai dari tabel 2x2 atau lebih dari 20%, nilai frekuensi harapannya kurang dari 5. Uji chi-square biasanya digunakan bila sampel lebih dari 40, sedangkan jika kurang dari 40, sebaiknya menggunakan uji Fisher-Exact Test. Berikutnya adalah uji regresi. Pada uji regresi, karena uji ini untuk menguji sebab akibat, maka diperlukan variabel bebas dan variabel terikat, baik untuk uji regresi logistik maupun uji regresi linear. Uji regresi logistik dalam beberapa referensi menyatakan bahwa variabel bebas selain variabel kategorik juga bisa menggunakan jenis data numerik, sedangkan untuk variabel terikatnya adalah variabel kategorik. Perbedaan antara uji beda proporsi atau chi-square dan uji korelasi dengan uji regresi adalah pada uji chi-square maupun uji korelasi menggunakan analisis bivariat. Artinya, hanya melihat hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen secara sendiri-sendiri. Sedangkan pada uji regresi digunakan jika variabel independennya lebih dari satu, misalnya melihat hubungan antara perilaku merokok
jenis pekerjaan, jenis kelamin, konsumsi gorengan terhadap kejadian kanker paru-paru. Pengujian simultan ini dikenal dengan istilah analisis multivariat. Pada analisis ini nantinya dapat diketahui dari keempat variabel dan dapat dibandingkan kekuatan hubungannya serta menunjukkan hasil yang sebenarnya. Penentuan kapan menggunakan regresi linear dan regresi logistik dengan melihat jenis datanya. Demikianlah video pembelajaran ini mengenai pemilihan uji statistik dalam penelitian kesehatan. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan menuliskan di kolom komentar dari video pembelajaran ini.